Pak Jokowi ini kan figur yang kuat. Maksudnya tanpa backup politik aja Pak Jokowi jadi figur yang kuat kan. Pak Jokowi juga misalnya akan tetap dicintai masyarakat menurut saya, karena ya ini kan sedikit lagi selesai Pak Jokowi tetap dengan approval rating yang tinggi kan. Artinya secara figur dia kuat-kuat. Kenapa? Backup dari masyarakatnya kuat dan besar. Kalau Pak Jokowi terlibat lagi dalam politik praktis, ada punya power dalam politik praktis, menurut saya pemerintahan presidensialnya ada challengernya, karena dua orang itu pasti nggak mungkin, dua orang aja itu nggak mungkin bersama-sama terus menerus kan. Pasti akan ada perbedaan pendapat. Nah, meskipun katanya udah pensiun, harusnya pensiun banyak waktu kan. Malah pensiun kesibukan naik 3 kali. Iya, dan itulah pensiunan di Indonesia kan Bang. Iya kan? Kalau pensiunan di luar negeri jalan-jalan aja. Betul. Habis itu gue baru tahu makna pensiun itu dari teman gue orang Singapura. apa katanya? Katanya gini, makna pensiun itu adalah gaya hidup nggak boleh turun, kerja berhenti, tapi kalau ada menarik ambil. Ya. Nah itu kalau sesuai ini ya. Ya sisanya dia hacking ke Korea, hacking ke Taipei gitu, orang Singapura. Tapi ada satu bos yang Dulu juga dia kolonel dia. ya, tapi ada satu bos yang kualifikasi orang pensiun itu adalah waktunya untuk mandito dan memberikan nasihat. Makanya banyak dimintain nasihat. Jadi sebenarnya sekarang tuh sibuk ngasih nasihat. Iya, bener kan Bang? Iya. Kalau mau dinasihati. Kalau mau dinasihati. Tapi Bang, kayaknya spek Pak Jokowi abis pensiun ini kayaknya nggak cuma beli nasihat, kayaknya underqualified deh kalau cuma memberikan nasihat. Iya. Kurang ini Bang, memaksimalkan potensi deh kayaknya. Iya, Menurut iya. Abang gimana Bang? Kalau misalnya gini, kalau di partai itu misalnya habis jadi ketua umum, dia jadi ketua dewan pembina atau ketua dewan penasehat. Ditinggikan tapi tetap menjadi tempat yang tidak lagi dalam posisi eksekutif tapi jadi tempat bertanya. Kan kasih nasihat. Jadi sebenarnya one team press itu ada. Kalau misalnya dulu Dewan Pertimbangan Agung, atau misalnya dibuatlah Dewan Pertimbangan Agung lagi misalnya. Semacam itu. Jadi memang tempatnya para orang-orang yang sudah senior, orang yang sudah sangat berpengalaman dalam pemerintahan, yang bisa membagi pengalamannya terhadap eksekutif yang sekarang lagi running, sekarang berkuasa. Ya wujud presidential club gitu yang mungkin yang dibayangkan. Kalau juga, presidential club mungkin lebih kepada ya kumpul-kumpul lah. Tapi itu bukan yang resmi dan punya jalur resmi lah, informal lah itu. Tapi kalau misalnya Dewan Pertimbangan Presiden atau Dewan Pertimbangan Agung, jalurnya resmi, dapat payung hukum lah. Kalau Presidential Club kan belum tentu ada payung hukumnya. Tapi kalau yang ada payung hukum, jadi menurut saya Pak Jokowi nggak mungkin tersia-siakan. Bahkan kalau misalnya Pak Prabowo itu kan pengen lagi menghidupkan Dewan Pertimbangan Agung, dan orang yang paling pas mengisi Dewan Pertimbangan Agung salah satunya menurut saya Pak Jokowi, menurut pikiran saya. Jadi bukan lagi dalam kapasitas sebagai eksekutif, bukan juga dalam kayak Singapura itu misalnya dulu senior minister, nggak begitu. Tapi kan kita kabinet presidensial ya. Kalau misalnya Lee Hsien Loong kan Juli atau Agustus ini kan selesai, dia kan tetap jadi senior minister, artinya fungsi eksekutifnya masih ada. Tapi menurut saya kalau kayak gini kan nggak mungkin ada fungsi eksekutif lain. Kalau ada fungsi eksekutif juga tabrakan dong. Artinya cuaca menasehati gitu dong, seperti kata Abang dong. Sebagai pensiunan ya. Ya cuacanya ya dalam frame kan menasehati bangsa. Kan, bukan kan melakukan hal. Ya walaupun misalnya ada yang kemudian menyatakan misalnya ya mubazir dong, orang kayak Pak Jokowi kemudian disia-siakan gitu. Ya kan nggak disia-siakan. Tapi kalau dalam konteks mubazir bahwa Pak Jokowi harus terlibat lagi dalam politik praktis. Saya khawatirnya kontraproduktif. Karena gimana Bang? Pak Jokowi ini kan figur yang kuat. Maksudnya tanpa backup politik aja Pak Jokowi jadi figur yang kuat kan. Pak Jokowi juga misalnya akan tetap dicintai masyarakat menurut saya, karena ya ini kan sedikit lagi selesai Pak Jokowi tetap dengan approval rating yang tinggi kan. Artinya secara figur dia kuat-kuat. Kenapa? Backup dari masyarakatnya kuat dan besar. Kalau Pak Jokowi terlibat lagi dalam politik praktis, ada punya power dalam politik praktis, menurut saya
pemerintahan presidensialnya ada challengernya, karena dua orang itu pasti nggak mungkin, dua orang aja itu nggak mungkin bersama-sama terus menerus kan. Pasti akan ada perbedaan pendapat. Nah, ketika perbedaan pendapat antara dua orang yang punya kekuasaan dukungan massa yang kuat kan, itu sebenarnya menurut saya mungkin akan membuat pemerintahan tidak terlalu efektif. Nah, Bang, sebelum kita ke situ, Abang bilang agak berhenti dan ternyata banyak memberikan nasihat tadi kata Budi. Dan apa sih bedanya, Bang? Nasihat yang diberikan oleh profesional seperti Bang Hasan dengan nasihat dari seorang pensiunan eksekutif seperti Pak Jokowi ini, kira-kira bedanya akan seperti apa gitu? Dan Abang kan kerjaan Abang outputnya nasihat banyak kan dari dulu kan? Iya, dari menasihati ya. Iya, dari awal Abang berkarir di politik gitu. Kalau misalnya begini, ini kan otoritatif ya, jadi kan bukan analisis lagi. Kalau saya kan ada data, ada fakta, ada kejadian, kemudian kita rumuskan analisisnya. Jadi ini lebih kepada meramal cuaca atau memberikan nasihat kalau cuacanya begini kira-kira kita akan seperti ini. Kalau misalnya pensiunan eksekutif kayak Pak Jokowi misalnya, itu otoritatif. Sebagian besar yang akan dilalui oleh presiden berikutnya pernah dilalui oleh beliau. Itu kan sama kayak Pak SBY, sebagian besar yang dilalui oleh presiden setelah dia pernah lalu. Jadi ketika dia memberikan pandangan, itu pandangan dari orang yang pernah melalui itu. Pengalaman empirik ini Bang ya, yang mahal. Kalau saya ngelihat jurang dari atas ya, ini jurang nih kayaknya dalam nih, di dalam mungkin ada ular, ada buaya segala macam. Bisa saja benar itu analisis, bisa saja salah. Tapi kalau Pak Jokowi sih, saya udah pernah melewati itu. Benar ada ular, ada apa, ada segala macam di bawah itu ada. Tapi ularnya nggak berbisa kok, aman, bisa dikondisikan. Misalnya gitu kan. Misalnya kayak gitu. Jadi dia ngasih point of view-nya beda dong, berdasarkan pengalaman. Dan menurut saya ketika misalnya dua hal ini berseberangan, analisis versi saya sebagai profesional dengan sebagai mantan eksekutif, jauh lebih otoritatif yang dari mantan eksekutif karena dia pernah melewati itu semua. Itu jadi yang profesional abaikan aja atau gimana? Kalau bertentangan nih, bertentangan misalnya, kalau saya sih memilih ini fakta itu nggak bisa dilawan dengan analisis. Ini fakta ini, dan kadang-kadang ada hal-hal unik yang misalnya analisis nggak sampai ke situ. Dalam pengalaman Abang apa? Dulu ketika memberikan insight kepada seorang tokoh politik, pernah ada beda nggak sih dengan orang-orang yang ya dengan mereka sendiri yang udah memiliki pengalaman mungkin nggak dalam konteks pemerintahan ya, tapi dalam konteks misalnya pemenangan. Saya kalau ketemu dengan orang yang terbukti proven menang, itu analisis kita kayaknya tumpul karena dia punya point of view ya Bang ya. Punya pengalaman sendiri. Nggak bisa di daerah ini tuh seperti ini. Saya ngalamin di sini tuh 3 periode, 2 periode ngalamin. Oh iya. Kalau begitu kan kita harus terima pengalamannya dia sebagai sesuatu yang jauh lebih berharga daripada point of view. Ya kita hanya melihat data-data, hanya melihat tulisan, bahan dan segala macam, hanya berbasiskan riset. Menurut saya ininya valid gitu. Apalagi di tangan orang misalnya gini, orang yang menyampaikan itu juga pintar. Maksudnya dia punya pengalaman dan dia bisa memformulasikan itu jadi sebuah konsep. Nah itu jauh lebih. Berarti sama Pak Jokowi data Abang kalau beda sering kalah dong berarti ya. Kalau data, iya dong. Kalau misalnya berbeda, misalnya Pak Jokowi bilang, misalnya Pak ini nggak bisa satu putaran. Kalau misalnya, bukan soal satu putaran. Kalau itu data saya yang benar. Tapi misalnya, Abang bilang bisa waktu itu. Iya kan dari awal bilang. Iya Jawa Tengah misalnya. Atau misalnya Jawa Tengah, ini misalnya, saya kan punya keyakinan Jawa Tengah sulit untuk menang. Pak Jokowi punya keyakinan Jawa Tengah bisa menang berdasarkan pengalaman dia dan pengetahuan dia soal masyarakat Jawa Tengah. Menurut saya valid. Lebih valid Pak Jokowi.